Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami mengambil materi tentang las oksiasetilin dan peralatan las oksiasetilin. Kami dari kelompok 1, anggotanya adalah yang pertama Abdullah Maulana Hafiz, dan yang kedua saya sendiri Ahmad Fauzi, dan yang ketiga adalah Akbar Putra. Selanjutnya kita masuk ke materinya. Apa sih pengelasan oksiasetilin itu? Untuk oksiasetilin adalah suatu proses pengelasan gas yang menggunakan sumber panas nyala api melalui pembakaran gas oksigen dan gas asetilin untuk mencairkan logam dan bahan tambah. Dalam pengelasan las asetilin biasanya digunakan hanya untuk plat-plat tipis. Hal ini dikarenakan sambungan las oksigen asetilin ini mempunyai kekuatan yang rendah dibandingkan las busur listrik, atau biasanya las busur yang biasanya kita pakai. Las asetilin ini juga dapat digunakan untuk pemanasan atau pemotongan. Namun alat yang digunakan berbeda-beda. Untuk pemotongan menggunakan torch yang ada kutub gas potong, sedangkan untuk pengelasan atau pemanasan menggunakan welding gun tanpa kutub gas potong. Untuk yang ini mengetahui skema mesin las asetilin. Sebenarnya las asetilin tidak menggunakan mesin melainkan peralatan set las asetilin. Untuk penjelasan peralatannya seperti tabung gas oksigen, tabung gas asetilin, regulator oksigen, regulator asetilin, selang gas, welding torch, welding nozzle, welding rod atau bahan tambah. Untuk penjelasannya, yang tabung gas asetilin itu biasanya adalah tempat penyimpanan gas oksigen. Pada tabung ini akan diisi gas oksigen yang digunakan untuk proses pengelasan, yang kemudian akan disambung dengan regulator dan selang yang menuju welding torch. Untuk tabung gas oksigen ini biasanya berwarna biru dan agak tinggi, sama seperti tabung gas oksigen di rumah sakit, tapi agak berbeda. Yang kedua, tabung gas asetilin. Tabung gas asetilin tempat penyimpan gas asetilin. Saat proses pengelasan regulator dibuka, setelah itu gas akan otomatis keluar melalui selang gas yang terhubung ke welding torch. Tabung gas asetilin ini mempunyai warna merah atau orange. Selanjutnya regulator gas. Regulator ini sama seperti regulator gas, hampir sama seperti fungsinya seperti regulator gas rumah tangga. Regulator gas ini adalah alat yang digunakan untuk mengontrol tekanan keluarnya gas oksigen yang ada pada selang gas welding torch. Selain itu regulator juga digunakan untuk melihat isi gas pada tabung gas oksigen sama dengan warna tabung gas oksigen. Regulator oksigen juga berwarna biru atau hijau. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Hafiz. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya Ahmad Fauzi. Peralatan yang keempat yaitu regulator gas asetilen. Regulator asetilen adalah alat yang digunakan untuk melihat tekanan isi dan tekanan kerja atau keluarnya gas asetilen yang ada di dalam selang ketika digunakan untuk mengelas. Fungsinya sama dengan regulator oksigen, namun yang membedakan hanyalah penggunaan pada gasnya. Untuk warna regulator asetilen ini mempunyai warna merah atau oranye sama dengan tabungnya. Peralatan yang kelima, selang gas. Selang gas adalah selang yang digunakan untuk mengalirkan gas dari tabung gas ke welding torch saat proses pengelasan.
Warna selang gas ini juga sama dengan sesuai dengan warna tabung gasnya. Yang keenam, welding torch. Welding torch adalah tempat untuk mencampur gas oksigen dan asetilen pada saat proses pengelasan. Pada saat pengelasan ini pada welding torch ini terdapat katup pengatur gas oksigen dan asetilen, sedangkan untuk torch yang pemotongan mempunyai tambahan untuk katup gas pemotongan. Peralatan yang ketujuh, welding nozzle adalah ujung dari bagian welding torch yang mempunyai lubang sebagai tempat keluarnya percampuran antara gas oksigen dan asetilen. Welding torch ini dapat diganti jika ingin dirubah diameter lubangnya sesuai dengan kebutuhan. Peralatan yang kedelapan, welding rod atau filler metal. Welding rod adalah bahan yang digunakan untuk proses pengelasan oksiasetilen welding. Bahan dari filler metal ini disesuaikan dengan jumlah material yang akan dilas. Biasanya welding rod ini berbentuk kawat yang dipotong. Namun jika akan digunakan untuk pengelasan, welding rod ini akan dipotong sepanjang 1 meter biar lebih mudah. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Akbar Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Putra, NPM 00120003. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Abdullah Maulana Hafiz. Untuk mengelas baja karbon, kode ER70S-2, ER70S-6, dan beberapa pilihan ER70S seri lainnya dengan angka yang berbeda di akhir. Masing-masing mewakili resep aditif kimia dalam logam pengisi untuk mengatasi kondisi tertentu dari logam, misalnya kotor atau bersih, atau jenis sendi yang dilas. Klasifikasi filler rod di atas digunakan untuk mengelas pipa berdiameter kecil dan pelat baja, maupun lajur akar atau rod pas pada pengelasan pipa. Untuk mengelas logam stainless steel, filler rod dengan kode ER38 dan ER38L merupakan filler rod yang paling umum digunakan mengelas stainless steel tipe 304 maupun tipe seri 300 lainnya yang secara luas digunakan di bidang manufaktur. Kemudian untuk ER09 dan ER80L digunakan untuk pengelasan logam induk yang berbeda atau dissimilar, dapat mengenangi panas tinggi serta memiliki ketahanan korosi yang baik. ER316 dan ER316L umumnya digunakan untuk bejana tekan, katup, peralatan kimia, dan aplikasi di laut. Huruf L mengacu pada ekstra karbon rendah dalam batang atau kurang dari 0,8%, yang membantu bahkan lebih dalam mencegah korosi. Untuk mengelas logam aluminium, filler rod dengan kode ER443 digunakan untuk mengelas paduan aluminium seri 6000 bersama dengan sebagian besar paduan core lainnya. Cocok digunakan untuk mengelas komponen otomotif seperti rangka, poros penggerak, dan rangka sepeda. ER356 merupakan filler rod paduan aluminium magnesium yang baik digunakan untuk mengelas paduan aluminium, cor, dan tempa. Umumnya direkomendasikan untuk pengelasan paduan aluminium seri 500 atau 6000. Cara menyalakan las OAW. 1. Buka katup gas asetilin pada blender las. Kedua, buka katup oksigen pada blender las. Kemudian biarkan kurang dari 5 detik. Beri percikan api dengan pematik. Keempat, atur nyala api las.
Kemudian cara mematikan api las OAW. 1. Langkah pertama, tutup katup gas asetilen pada welding torch. 2. Tutup katup oksigen pada blender las. Ketiga, tutup katup pada regulator oksigen dan asetilen. Keempat, langkah yang paling terakhir, buang gas yang tersisa pada selang dengan membuka katup pada blender las lalu tutup kembali. Tekanan gas OAW. Tekanan gas untuk pengelasan OAW adalah oksigen sebesar 2-3 bar, asetilen sebesar 0,5 bar. Tekanan gas untuk pemotongan oksigen asetilen, oksigen sebesar 5 bar, asetilen sebesar 0,5 bar. Kelebihan dan kekurangan las OAW. Kelebihannya adalah jika ada pengelasan yang salah dapat dicairkan kembali dengan nyala api oksigen asetilen. Kedua, dapat digunakan pada pelat tipis. Ketiga, peralatan tidak terlalu banyak. Dan kekurangan las OAW adalah jika digunakan pelat tebal, kekuatannya kurang maksimal. Kedua, pengelasan manual sehingga efisiensi dan kecepatan las kurang. Ketiga, sangat jarang digunakan untuk pengelasan non-logam atau baja tahan karat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.